Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Hidawah Yuni, staf pengajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dimensi 3, jarak antara dua titik, materi matematika wajib kelas 12. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan like, comment, and subscribe ya. Jarak antara dua titik. Jarak antara dua buah titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik. Jarak titik A dan B adalah panjang AB, jarak A ke F adalah panjang AF, jarak A ke G adalah panjang AG. Untuk menentukan jarak dan sudut dalam ruang dimensi 3, kita akan menggunakan rumus trigonometri, luas segitiga, dan teorema Pitagoras. Dalam menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang maupun sudut, kita akan banyak menggunakan teorema Pitagoras. Kalian masih ingat kan tentang teorema Pitagoras pelajaran SMP ya? Jadi teorema Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku, di mana sisi miring itu sama dengan akar dari sisi alas kuadrat ditambah dengan sisi samping kuadrat. Kemudian sisi alas sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Kemudian sisi samping sama dengan sisi akar dari sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi alas kuadrat. Perhatikan segitiga berikut ya, segitiga PRQ, di mana panjang PR sama dengan A akar B, kemudian panjang RQ sama dengan A akar C, sehingga panjang PQ sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah RQ kuadrat, yaitu akar dari A akar B kuadrat ditambah A akar C kuadrat. Oke, ini A-nya kita kuadratkan, A kuadrat, kemudian akar B dikuadratkan menjadi B, ditambah A kuadrat C, kemudian A kuadratnya kita keluarkan, sehingga akar A kuadrat adalah A, sedangkan akar B tambah C tetap ya, akar B tambah C, sehingga PQ sama dengan A akar B plus C. Oke, ini akan sangat memudahkan sekali untuk kita ketika nanti dalam penyelesaian menentukan jarak titik ke titik pada kubus maupun balok. Selanjutnya contoh ya pada segitiga BDS, di mana panjang BD sama dengan 3, DS sama dengan 9, tentukan panjang BS. Oke, karena 3 ini merupakan FPB dari 9 atau 9 merupakan KPK dari 3, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara rumus yang tadi. 3 ini kita ubah menjadi 3 akar 1, 9 ini kita ubah menjadi 3 kali 3, kemudian 3 akar 9, sehingga panjang BS sama dengan 3 akar 1 ditambah 9 sama dengan 3 akar 10. Oke, mudah kan ya? Selanjutnya, contoh yang kedua, pada segitiga BDS ya, kali ini panjang BD 3, panjang BS 6, ditanya panjang DS. Oke, sama kasusnya kayak tadi, di mana 6 ini adalah KPK dari 3, sehingga ini kita bisa ubah 3 menjadi 3 akar 1, 6 kita ubah menjadi 3 kali 2 sama dengan 3 akar 4, sehingga panjang DS sama dengan 3 akar 4 dikurang 1 sama dengan 3 akar 3. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian paham ya.
Selanjutnya kita akan mencari panjang diagonal bidang pada kubus ya. Ini dengan kubusnya dengan sisi A. Ingat namanya diagonal bidang itu yang ini. Misal diagonal bidang ABCD, maka diagonal bidangnya itu AC dan BD. Diagonal bidang ADEH, maka diagonal bidangnya adalah ED dan AH. Karena sisi kubus itu sama, maka panjang diagonal setiap bidang pada kubus pasti sama. Oke, contohnya kita akan mencari panjang diagonal bidang BCGF ya, yaitu bisa bisa BG, bisa juga ECF ya. Kita keluarkan segitiganya. Ingat, di dalam kubus itu setiap sudutnya itu adalah siku-siku atau 90 derajat. Jadi walaupun gambarnya kelihatannya yang ini 120 gitu ya, tapi ingat ini panjangnya ini sudutnya ini adalah siku-siku. Jadi HDA siku-siku, HDC siku-siku, FBD siku-siku, FBC juga siku-siku. Oke, kita akan mencari panjang CF ya, karena ini panjang sisinya adalah A. A ini kita ubah menjadi A akar 1. Yang ini juga A-nya kita ubah menjadi A akar 1. Dengan cara yang tadi seperti yang tadi, maka panjang CF-nya adalah A akar 1 tambah 1, yaitu A akar 2. Oke, tadi kita menggunakan dalil Pitagoras. Langkah kedua kita juga bisa menggunakan rumus trigonometri. Ingat, karena segitiga BCG ini adalah siku-siku, maka kalau kita tarik garis CF, maka kan akan terbentuk menjadi dua buah sudut ya. 90 dibagi 2, 45 derajat. Oke, kita akan mencari panjang CF dengan menggunakan rumus trigonometri. Karena CF yang dicari kita bisa menggunakan sinus 45 derajat sama dengan, ingat rumus sin, sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya ini adalah FB, sisi miringnya adalah CF. Oke, CF sin 45 sama dengan FB per CF. Karena CF yang kita cari maka sinnya turun ya, FB per sin 45. Ingat sin 45 itu setengah akar 2 ya. Oke, ini per setengah kita naikkan menjadi 2 ya, kali 2A per akar 2 kita rasionalkan menjadi A akar 2. Jadi sama nilainya ya, mau kita pakai Pitagoras maupun pakai trigonometri. Selanjutnya kita akan belajar teorema pada ruang dimensi 3 bahwa jika sebuah garis tegak lurus pada bidang alfa, maka garis tersebut tegak lurus pada setiap garis pada bidang tersebut. Contohnya EA tegak lurus bidang ABCD, maka EA tegak lurus pada AB, EA tegak lurus pada BC, EA tegak lurus pada AD, EA juga tegak lurus pada AC. Tolong diingat teorema ini ya, karena sangat membantu sekali kita ketika kita akan menentukan panjang dari sisi yang tidak diketahui dengan menggunakan teorema Pitagoras. Contoh, kita akan mencari diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus itu adalah AG, BH, DC, dan CE. Untuk menentukan panjang diagonal ruang pada kubus, contohnya kita akan mencari panjang diagonal AG. Kita akan mencari titik bantuan di manakah dia akan siku-siku. Perhatikan, AG ini bisa siku-siku di C, bisa juga siku-sikunya di B, bisa di E ataupun di H. Ya, bisa juga di D. Oke, contoh kita akan ambil bahwa dia itu siku-siku di C. Perhatikan, kenapa segitiga ACG itu tegak lurus atau sudutnya siku-siku. Perhatikan, GC sesuai dengan teorema yang tadi, GC ini tegak lurus pada bidang ABCD, maka GC tegak lurus juga pada AC. AC ini adalah diagonal bidang yang sudah kita pelajari tadi. Panjang diagonal bidangnya itu adalah A akar 2, sedangkan GC tadi sisinya adalah A. Maka panjang diagonal ruang AG itu sama dengan A akar 2 ditambah 1 atau sama dengan A akar 3.